Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Buat Anda yang baru saja bergabung, kajian kita adalah mengenai surah Al-A'raf. Tadi dijelaskan dari ayat 179 mengenai bagaimana orang-orang yang telah Allah berikan keberkahan, Allah berikan mata, Allah berikan hati, Allah berikan telinga, tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, tidak digunakan untuk mendengarkan petunjuk-petunjuk Allah. Nah, selanjutnya kita akan simak lagi kajiannya bersama dengan Kiai Abdul Syukur, masih dengan surah Al-A'raf. Silahkan Kiai, fadhol. Baik, ikhwatal iman, pemirsa Cahaya Hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih nyambung dengan ayat 179 yang tidak memfungsikan hatinya dengan baik, penglihatannya, pendengarannya, mereka itu hina. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat. Nah, begini, berkaitan dengan ayat berikutnya 181, ya. Wa mimman khalaqna ummatan yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Ada hamba-hamba Allah yang Allah ciptakan, mereka itu yahdun, dengan hidayah Allah, dan mereka memberi hidayah. Ada orang-orang yang bisa memberi inspirasi, ada orang-orang yang bisa jadi dengan tindakannya, dengan ucapannya, dengan sikapnya menjadi petunjuk buat kita. Wabihi yadilun, dan mereka kokoh dalam melakukan apa? Mereka kokoh dalam menegakkan keadilan. Lawan dari keadilan adalah kezaliman. Kalau adil wad'u syai' fi mahalli, menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Tapi tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, namanya zalim. Bu, sendal sepatu semahal apapun letaknya di mana? Di bawah, diinjak. Tidak mungkin kan dikalungkan di leher. Emas walaupun hanya separuh gram itu berapa ya? Setengah gram. Emas walaupun setengah gram yang namanya kalung, naruhnya di kaki apa di leher? Memang pada tempatnya, itu adil. Kalau jadi hamba Allah, tunduk kepada perintah Allah, bukan malah menentang Allah. Maka di antara hamba-hamba Allah, di antara manusia itu ada yang Allah ciptakan, ada loh. Di antara mereka yang sesat, di antara mereka yang kehidupannya seperti binatang, hanya mau memperturutkan hawa nafsu, hanya ingin apa yang dia mau terpenuhi, ndak pandang halal haram, ndak tahu orang lain merasa tersakiti atau tidak, yang penting dia happy sendiri. Bahkan dia tidak mau tunduk kepada Allah yang memberi rezeki kepadanya. Maka di antara mereka itu Allah sebutkan ada hamba-hamba Allah yang menjaga iman, tunduk kepada Allah,
berbuat adil. Dan ini selaras, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu berpasangan. Ada malam, ada siang, ada jauh, ada jelek. Oh gitu ya, itu pasangannya. Iya, jangan malu jadi orang yang cakep. Dan jangan sombong jadi orang jelek. Kenapa? Semua ada, sudah Allah jadikan. Contohnya apa? Ada jodohnya kan? Yang cantik ada jodohnya. Tapi lihat, cantik sama ganteng belum tentu langgeng, betul? Cantik sama jelek, jelek sama jelek bisa langgeng. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Maka ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap Allah jadikan berpasangan. Di antara orang kafir ada mereka yang beriman. Mudah-mudahan kitalah termasuk orang yang beriman. Makanya kalau ayat Al-Quran sedang dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Orang-orang beriman, bacanya itu pakai perasaan, nyimak, dengarkan dengan perasaan. Supaya apa? Supaya kitalah yang sedang diseru itu sebagai orang beriman. Ada yang beriman, katakanlah 7 miliar penduduk bumi, yang beriman kepada Allah sebutlah 2 miliar. Berarti banyak yang kafir, banyak yang beriman. Masih banyak yang kafir. Pantas tadi Allah sebut walaqad dzara'na li jahannam. Buat neraka jahanam itu ada nanti banyak manusia, banyak jin yang masuk neraka karena tidak beriman. Maka di antara itu Allah jadikan orang beriman yang kokoh, yang teguh. Mudah-mudahan kita di antaranya. Bila ada 1000 yang beriman, akulah satu di antaranya. Jika ada 100 yang beriman, akulah satu di antaranya. Jika ada hamba Allah yang beriman, akulah yang benar-benar menjaga iman itu. Maka yakinlah, ada orang-orang yang insya Allah tetap menegakkan kebenaran, menyampaikan kebaikan. Siapa? Di antaranya para ulama, bu, pak, adik-adik semuanya, para santri Az-Zikra, pemirsa Cahaya Hati. Jangan jauh dari ulama, jangan benci kepada ulama, apalagi menjelek-jelekan ulama, apalagi mengadu domba ulama, apalagi mengadu domba ulama, habaib dan sebagainya. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang beriman, dia punya ilmu, yarfa'illahu, Allah angkat derajat mereka. Seharusnya kita nih sayang, cinta kepada ulama, mereka yang mengenalkan kebaikan, mereka yang menjadi teladan contoh buat kita. Kalaulah ada yang tidak bersesuaian dengan ilmunya, kan oknum, ya enggak? Oknum sama dengan pejabat-pejabat yang berubah jadi penjahat. Oknum, tidak semuanya. Oh, di Indonesia katanya orang Islam banyak di penjara. Coba berangkat ke negara kafir, yang di penjara siapa? Mereka juga. Jadi jangan alergi sama ulama, jangan alergi sama habaib, dan hati-hati jaga lisan kita. Jaga nih, yang suka main-main medsos, hati-hati kalau ndak paham. Pesantren tempat melahirkan ulama, insya Allah pesantren menyiapkan orang beriman yang teguh melaksanakan perintah Allah dan insya Allah menegakkan keadilan. Lalu Allah lanjutkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf itu, walladzina kadzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Hati-hati yang sombong, hati-hati yang serakah, hati-hati yang tidak menjaga diri tentang halal dan haram.
kekuasaan bisa selesai, kekayaan bisa habis, popularitas bisa menurun. Coba lihat, dalam Al-Quran disebut ada Qarun. Qarun kurang kaya apa? Kekayaannya setiap dia jalan hartanya digotong dibawa kemana-mana. Tapi lihat, hartanya Qarun ditelan bumi. Kalau sekarang di tempat kita ketemu harta disebut harta Qarun. dari mana itu ya? Fir'aun sombong ditenggelamkan ke lautan. Haman pinter tapi lalat mengebor otaknya perlahan-lahan. Hati-hati, jangan sampai istidraj, Allah seakan mengangkat padahal akan dijatuhkan. Wal'iyadzubillah. Masya Allah. Terima kasih banyak ya Ibu. Ada nggak orang yang nggak pernah ibadah, mulutnya nggak enak, kerjaannya dengki mulu, tapi tetap aja dikasih harta yang berlimpah? Ada nggak yang begitu? Mana orangnya? Ada, hati-hati ya. Tadi kata Kiai itu tadi, walladzina kadzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, ya. Dibiarin sama Allah, nanti dia akan dibiarkan kebinasaan ya, dan Allah akan kasih binasaan dari arah yang mereka tidak ketahui, Bu. Ya, kalau tadi katanya istidraj, ya bisa jadi. Silakan yang mau nanya siapa, angkat tangannya. Angkat tangannya mana nih yang mau nanya? Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Juhriah dari Majlis Ta'lim Al-Hikmah Keranji, Bekasi Barat. Ya. Pak Ustadz, saya mau bertanya, apakah menyebut nama Allah yang berbeda bisa mempengaruhi hasil doa kita? Misalnya, kenapa ada doa yang cepat terkabul dan ada doa yang lama dikabul? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya, kalau misalnya pengen dapat kasih sayang Allah atau pengen dimudahin urusannya, ya Latif gitu ya Bu ya. Kalau misalnya pengen minta ampunan, ya Allah ya Ghafur gitu. Kalau pengen rezeki yang banyak, ya Mukni gitu katanya. Itu ngaruh nggak sih Kiai? Silakan Kiai. Pertama, tentang doa, yakin saja karena ini perintah Allah, tugas kita berdoa sebelum memikirkan hasil. Mengapa? Ad-doa al-ibadah, bahkan mukhul ibadah. Doa ini adalah ibadah. Ibu dikabul nggak dikabul dapat pahala. Melaksanakan perintah Allah, ud'uni astajib lakum. Doalah kalian kepadaku, aku kabulkan. Yang kedua, mukhul ibadah, inti dari ibadah itu ya doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu misalnya begini ya, menyebut nama Allahnya kok salah, mau minta ya Rozak, nyebutnya yang lain ya Jabar, begitu ya. Pengaruh nggak? Misalnya Bu, kalau memang ketidakpahaman, kalau memang ketidaktahuan, mudah-mudahan ma'fu, ndak masalah. Allah Maha tahu apa yang kita inginkan. Tapi kalau tahu, ya nggak matching gitu aja, nggak matching. Lalu apakah berpengaruh betul dengan apa yang kita berdoa kemudian belum dikabul? Begini, Bu, punya anak kecil, punya, masih muda kok ini ya. Cucu. Saya kan tidak menyebut tua ya. Punya anak kita lagi batuk pilek, minta es krim. Saya mau tanya, dikasih enggak? Kenapa? Batuk. Kita janjiin enggak? Bilang apa? Nanti kalau udah sembuh. Kalau sudah sembuh dikasih enggak? Enggak. Wah, mudah-mudahan anaknya enggak dengar ini ya. Bunda, Allah Maha tahu keadaan kita dan Maha tepat kapan memberi yang terbaik buat kita. Bukankah kadang kita minta hari ini ditunda besok, lusa, tahun depan, bahkan boleh jadi tidak di dunia. Itu semua ketetapan Allah. Yang kedua, ya, boleh jadi ada yang segera memang dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahasia Allah, Allah Maha tepat pemberiannya. Bahkan orang-orang soleh mengatakan, andai permintaanku tidak dikabul oleh Allah, aku tidak akan pernah kecewa.
Saat permintaanku dikabul, itu berarti sesuai dengan apa yang aku mau. Tapi saat doaku tidak dikabul, itu berarti itulah yang Allah mau. Itulah yang Allah mau buat kita. Berbaik sangka berarti pasti ada hikmahnya. Kemudian diingatkan dulu, ada wali Allah namanya Ibrahim bin Adham. Ketika itu beliau berdoa, kok nggak dikabul juga, ada apa. Ingat-ingat dulu pernah waktu beli kurma, Kang David, ada ditimbang, jatuh satu butir, dimakan. Belum jelas statusnya, masih milik si penjual atau sudah menjadi milik si pembeli. Akhirnya itu yang menghalangi doanya dikabul oleh Allah. Hati-hati itu beli lengkeng, udah nimbang sekilo, nambah, nyobainnya setengah kilo, udah ditimbang nambah lagi. Artinya apa? Boleh jadi yang haram menghalangi doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi karena ada sesuatu, misalnya ketidaktaatan kepada orang tua, menghalangi doa kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Bu. Belinya 1 kilo, nyobainnya setengah kilo. Pas udah beli, nawar lagi. Emang bener-bener dah. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai ilmunya. Jadi memang ya, yang penting itu dalam berdoa adalah yakin kepada Allah. Dan kalaupun memang doa kita belum dikabulkan, introspeksi diri, kata Kiai. Mungkin ada hak orang yang belum kita berikan. Terus kedua, kalaupun memang kita sudah yakin dan ternyata Allah memang tidak kabulkan, ya berarti bisa jadi Allah melindungi kita. Allah punya rencana lain yang lebih baik dari rencana kita. Gitu ya Bu ya. Bu. Gitu dong jawab. Nah, apa sih dari tadi? Jangan kemana-mana. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.